syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa balah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayah bunda serta teman-teman seluruh siswa dan siswi RA dan SDIT Amal Mulia, Bapak ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa yang telah kita lakukan beberapa hari ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini Bapak ingin berkisah tentang satu jenis hewan yang kemudian hewan tersebut kisahnya diabadikan dalam Al-Quran dan juga nama suratnya khusus disebut dengan nama hewan tersebut. Surat tersebut berada pada juz 30 dalam Al-Quran. Teman-teman pasti sudah tahu kisahnya dan juga sudah tahu tentang surat tersebut. Kisah tersebut mengisahkan tentang satu pasukan gajah yang gagal untuk menyerbu dan menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Sehingga peristiwa tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat apa? Nah, betul, surat Al-Fil. Yang Al-Fil itu juga adalah artinya adalah gajah. Teman-teman semuanya, kisahnya sebagai berikut. Pada zaman dahulu, bahkan sebelum datangnya Islam, kota Mekah sudah menjadi sebuah pusat yang tiap tahun itu didatangi oleh para penduduk di sekitar Jazirah Arab. Sehingga pada setiap bulan-bulan haji, yaitu pada bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, penduduk sekitar Jazirah Arab berbondong-bondong mendatangi kota Mekah. Tujuannya apa? Mereka diantaranya ingin berziarah dan juga ingin beribadah dan sebagian berniaga, berusaha, berdagang di sekitar Ka'bah. Ka'bah menjadi daya tarik bagi masyarakat di Jazirah Arab untuk berbondong-bondong datang ke Mekah. Maka kemudian adalah seorang raja yang melihat hal tersebut dan mempunyai rasa iri dalam dirinya. Raja tersebut adalah raja dari negeri Sana'a yang ada di wilayah Yaman yang bernama Raja Abraha. Dia merasa iri dengan kota Mekah yang setiap tahun dikunjungi oleh penduduk di Jazirah Arab. Maka kemudian rasa iri tersebut menyebabkan dia ingin menyaingi Mekah dan Ka'bahnya. Kemudian dia menjalankan satu rencana awal yang pertama. Dia membangun sebuah bangunan yang lebih besar, lebih megah, lebih indah daripada Ka'bah di negeri sana. Kemudian dia mempromosikan gedungnya itu, bangunannya itu untuk didatangi oleh penduduk di Jazirah Arab. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Tidak ada yang satupun yang datang ke bangunan tersebut. Orang tetap saja datang ke Ka'bah yang ada di kota Mekah. Maka kemudian Abraha merasa murka dengan hal tersebut. Kemudian dia merencanakan rencana yang kedua. Kalau memang tidak ada yang mengunjungi tempat kita di sini, maka satu-satunya cara adalah kita harus menghilangkan Ka'bah. Sehingga kalau Ka'bah sudah hilang, maka orang-orang akan datang mengunjungi tempat kita. Maka Abraha menyuruh kepada para pembantunya untuk menyiapkan sebuah pasukan yang sangat besar.
untuk menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Singkat ceritanya, Abraha berangkat untuk menghancurkan kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Dan di setiap perjalanannya, Abraha dan pasukannya merampas harta-harta dan ternak-ternak miliknya para suku-suku yang ada di perjalanan dia menuju Mekah. Dan ketika mendekati kota Mekah pun, dia merampas semua ternak-ternak penduduk Mekah. Maka kemudian penduduk Mekah mendatangi pemimpin Mekah saat itu yang tidak lain adalah Abdul Muthalib. Beliau adalah kakek Nabi kita Muhammad SAW. Mereka ingin Abdul Muthalib meminta untuk mengembalikan ternak-ternak mereka. Maka kemudian Abdul Muthalib mendatangi Raja Abraha yang sedang beristirahat di sekitar kota Madinah, sekitar kota Mekah, sebelum dia menyerang kota Mekah. Kemudian Abdul Muthalib menyatakan, "Wahai Abraha, tolong kembalikan kambing-kambing ternaknya milik penduduk Mekah." Maka melihat keberanian Abdul Muthalib, Raja Abraha merasa kagum juga dan dia berkata kepada Abdul Muthalib, "Wahai Abdul Muthalib, saya merasa kagum dengan keberanianmu dan saya berjanji akan mengembalikan ternak-ternak penduduk Mekah. Tapi apakah kamu tidak ingin bertanya kepadaku apa yang akan aku lakukan terhadap kota Mekah?" Maka Abdul Muthalib menjawab, "Wahai Raja Abraha, saya sudah tahu apa yang akan kalian lakukan. Kalian akan menghancurkan Ka'bah yang ada di kota kami." Maka kemudian Abraha berkata, "Kenapa engkau tidak memintaku untuk membatalkan penghancuran Ka'bah?" Maka Abdul Muthalib pun mengatakan, "Kami sudah tahu dan sudah sadar bahwa kami tidak akan mampu untuk melawan pasukan. Tapi kami menyerahkan penjagaan Ka'bah kepada Zat yang Maha Kuasa yang melindungi Ka'bah. Karena kami sudah yakin kami tidak akan mampu untuk melawan pasukanmu." Maka Raja Abraha dengan sangat pemahnya, keesokan harinya dia membawa pasukan yang sangat besar, di antaranya pasukan gajah, untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Mekah. Tapi sebelum memasuki kota Mekah, pasukan gajah yang dibawa oleh Raja Abraha oleh Allah dihancurkan oleh satu jenis hewan yang bahkan ukurannya lebih kecil, yaitu seekor burung. Burung-burung yang diberi nama burung ababil datang di atas pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha dengan membawa batu-batu sijil yang membara sangat panas dan akhirnya melempari pasukan Abraha dengan batu-batu yang mereka cengkram di cengkramannya dan di paruhnya. Dan apa yang terjadi? Pasukan gajah yang sangat besar yang dibawa oleh Raja Abraha semuanya hancur. Bahkan dikatakan dalam ayat terakhir, "Faja'alahum ka'asfin ma'kul." Pasukannya hancur sebagaimana daun yang dimakan oleh ular. Jadi pasukan Abraha, gajah-gajahnya bolong-bolong semuanya seperti daun yang dimakan oleh ular. Teman-teman semuanya, kita bisa ngambil pelajaran 3 hal dari penyerangan pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Yang pertama, jauhkan sifat iri dalam diri kita. Karena sifat iri yang ada dalam diri kita akan menghancurkan diri kita dalam semua tata kehidupan kita. Sebagaimana Abraha merasa iri terhadap Ka'bah dan kota Mekah. Yang kedua, ketika kita menghadapi sebuah masalah dan kita sudah merasa menyerah, maka kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sebagaimana Abdul Muthalib melihat pasukan yang sangat besar, dia merasa penduduk Mekah tidak akan mampu untuk melawan pasukan Abraha. Tapi Abdul Muthalib menyerahkan urusan penjagaan Ka'bah kepada Allah, Zat yang Maha melindungi Ka'bah. Dan yang ketiga, Ka'bah adalah bangunan yang sangat suci yang dibangun oleh Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dan kelak Ka'bah itu juga yang kemudian sekarang menjadi pusat daripada
peribadatan umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Karena tahun itu pun lahirlah seorang manusia agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, pada tahun peristiwa penyerangan pasukan Gajah ke Mekah. Itulah yang bisa kita ambil 3 hikmah dari peristiwa penyerangan pasukan Gajah yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah teman-teman peristiwa yang bisa kita ambil dari sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Dari beberapa cuplikan sekian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa berbuka puasa. Zama'u abtaladil ulu puasa batal ajru insyaallah.